Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Kamis 6 Juli menyebutkan Kementerian Agama akan mengambil alih pembinaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu perihal kasus pidana yang menyangkut pimpinan Pondok Pesantren yakni Panji Gumilang tengah diproses oleh Bareskrim Polri. Jelasnya pada proses pengambilan alihan itu, tenaga pengajar akan dievaluasi dan diharapkan rampung pada waktu penerimaan peserta didik baru tahun ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pembinaan Pondok Pesantren Al-Zaitun akan dilakukan oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Hal itu diungkapkannya usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis 6 Juli. Pengambil alihan dilakukan setelah Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi alternatif selain pembubaran, yakni dengan melakukan pembinaan kepada pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Menurut Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil itu, dalam proses pengambil alihan, tenaga pengajar akan dievaluasi sehingga semuanya diharapkan rampung pada waktu penerimaan peserta didik baru tahun ini. Sedang disebut akan dibina itu artinya akan diambil alih oleh Kementerian. Hanya butuh waktu untuk mengurus 7.000-an siswa itu tidak sesederhana itu kan. Gurunya dari mana, ya, kualifikasinya apa, kurikulum. Makanya rentang waktu pembinaan dan pengambil alihan itu selama PPDB ini pada saat masuk sekolah, minggu masuk sekolah itu urusan aja itu sudah selesai. Emil juga meminta warga tenang karena selain pengambil alihan tengah dilakukan, proses pidana serta pembekuan rekening juga sedang berlangsung oleh aparat berwenang, yakni Bareskrim Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebelah sini. Ratusan anak di kota Cimahi, Jawa Barat terserang penyakit demam berdarah. Dari 123 kasus, 2 anak dilaporkan meninggal dunia akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dinkes Kota Cimahi bergerak cepat menanggulangi kasus dengan melakukan pengasapan ke setiap rumah warga. Petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi melakukan fogging atau pengasapan di Kelurahan Leuwi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis 6 Juli. Satu persatu rumah warga termasuk saluran air yang ada di wilayah tersebut mendapatkan pengasapan dengan bahan insektisida untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor penyakit demam berdarah tinggi DBD. Tak hanya itu, petugas juga membagikan serbuk abate secara gratis untuk mengentaskan jentik nyamuk di bak-bak penampungan air warga. Upaya ini dilakukan sebagai respons dari lonjakan kasus DBD di Kota Cimahi yang kini telah mencapai 123 kasus. Dari jumlah tersebut, 2 anak diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kematian juga ada ya kita ya. Berapa dok? Ini ya kita udah kasus. 2 ya. Ke kelompok anak ya, kelompok anak sekolah. Kalau kebanyakan. Kalau itu biasanya sekitar, kalau anak itu sekitar, ini secara umum ya, biasanya kalau mendominasinya antara 60-70% dari kasus itu adalah kasus anak. Kalau kita itu dari tahun ke tahun nih, rata-rata begitu. Dinkes Kota Cimahi pun mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Mardian Syalafgani, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Ewer Asmat Papua Selatan pada Kamis 6 Juli. Bandara Ewer akan berperan penting dalam konektivitas dan keterhubungan antar wilayah di Papua. Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
Selatan yang telah dibangun hari ini siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Asmat. Kalau kami sebagai orang Asmat, kami sangat bangga karena dari sekian presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat. Beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah 2 kali, ini yang kedua kali. Dan kami sangat bangga. Kalau boleh ke depan presiden-presiden seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan. Puji dan syukur kita aturkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Jokowi sebagai hati Roh Kudus, hati malaikat. Kami Asmat rasa bangga. Rasa bangga dengan kehadiran pembangunan di pedalaman yang terpencil, yang masyarakat yang terpencil sekali. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat melalui Dewan Pendidikan Kota Bogor membuka posko pengaduan penerimaan peserta didik baru dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Dedi Karyadi saat ditemui pada Kamis 6 Juli mengatakan, pendaftaran pengaduan dibuka dari tanggal 10 Juni hingga 13 Juli 2023. Masyarakat diminta untuk melaporkan jika terdapat kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Untuk mengatasi persoalan yang muncul saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB, Dewan Pendidikan Kota Bogor membuka posko pengaduan yang menjadi langkah antisipasi kecurangan dalam proses PPDB tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, khususnya melalui jalur zonasi. Pendaftaran di posko pengaduan ini dimulai sejak 10 Juni lalu dan berakhir pada 13 Juli mendatang. Namun Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Dedi Karyadi, yang ditemui pada Kamis 6 Juli mengatakan, hingga saat ini belum ada pengaduan tertulis yang disampaikan oleh orang tua murid. Dedi meminta masyarakat yang akan melaporkan kecurangan langsung datang ke kantor Dewan Pendidikan Kota Bogor. Setiap laporan tertulis yang diterima akan diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan laporan kecurangan untuk tingkat SMA akan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Cara ini menurutnya lebih baik dan efektif daripada menyampaikan keluhan melalui media sosial. Ada kekecewaan atau ada pengaduan, mangga silahkan datang ke sini atau ke pemerintah daerah setempat. Jadi ini memang fenomena yang sedang ramai, tapi ya kita cermati bahwa ini kalau menurut kami hanya ekses, tapi ada sistem yang perlu kita evaluasi lagi. Untuk tingkat sekolah dasar atau SD, saat ini telah dilakukan pengumuman hasil peserta didik, yaitu pada tanggal 19 Juni lalu. Sedangkan untuk tingkat SMA, hasil peserta didik telah diumumkan pada tanggal 30 Juni. Sementara untuk tingkat SMP, tahapan pendaftaran berakhir pada 7 Juli dan pengumuman akan dilakukan pada 10 Juli mendatang. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bawaslu Republik Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemilu 2024 yang memberi akses non-diskriminasi dan inklusi terhadap penyandang disabilitas. Komitmen tersebut ditetapkan dalam deklarasi yang dipimpin penyanyi muda Putri Aryani bersama sejumlah organisasi disabilitas. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI berkomitmen untuk mendukung pesta demokrasi di tahun 2024 yang menjamin akses, non-diskriminasi, dan inklusi terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Ketua Bawaslu RI, Loli Suhenti, dalam acara Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas di Jakarta, Kamis 6 Juli. Loli mengatakan, deklarasi yang dipimpin oleh penyanyi muda kontestan America's Got Talent AGT 2023, Putri Aryani, bertujuan untuk memastikan
seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pemilu 2024. Deklarasi itu, lanjut Loli, akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan bekerja sama bersama organisasi penyandang disabilitas di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, di mana salah satu bentuk nyata tindak lanjut dari deklarasi itu dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas untuk menyediakan juru bahasa isyarat pada setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Teman-teman disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang kita. Karena itu maka teman-teman disabilitas terbuka kesempatannya untuk menjadi penyelenggara pemilu. Ada di beberapa provinsi yang mereka sudah ikut dalam kontestasi ini. Ya, yang pasti semoga 2024 nanti pemilunya ramah disabilitas, aksesibel dan sesuai sama deklarasinya. Amin. Deg-degan nggak? Karena nyoblos pertama. Kan yang dicoblos kertasnya bukan Putri. Adapun isi deklarasi yang berisi 4 poin komitmen itu turut melibatkan Komisi Nasional Disabilitas, Pusat Pemilihan Umum, Akses dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Salam awas ya, salam awas. Salam awas. Salam awas. Salam awas. Salam awas. Presiden Joko Widodo meninjau panen jagung perdana di area food estate atau lumbung pangan Kampung Wambes, Distrik Manem, Kabupaten Kerom, Papua pada Kamis 6 Juli. Presiden Jokowi meninjau hasil panen jagung di Kerom cukup menjanjikan, yakni mencapai 7 ton per hektar. Jumlah itu lebih besar daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 5 hingga 6 ton per hektar. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meninjau panen jagung perdana di area food estate atau lumbung pangan Kampung Wambes, Distrik Manen, Kabupaten Kerom, Papua, Kamis 6 Juli. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berdialog langsung bersama 70 petani berasal dari 3 kampung, yakni Wambes, Yamara, dan Wonorejo. Menurut Jokowi, hasil panen jagung di Kerom cukup menjanjikan. Dari penanaman jagung selama 107 hari, sudah berhasil memberikan hasil panen sebesar 7 ton per hektar. Jumlah itu lebih besar daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 5 hingga 6 ton per hektar. Dengan harga jual Rp5 hingga Rp6.000 per kilogram, maka untuk hasil panen jagung seluas 1 hektar dapat memberikan keuntungan sampai Rp42 juta. Sudah 7 karena memang saya melihat tanahnya sangat subur sekali, tapi airnya perlu dikelola dengan baik. Nanti yang kedua kan saya lihat lagi, sampai betul-betul semuanya jagungnya gede-gede semuanya, sehingga maksimalnya berapa kan kelihatan. Kalau sudah benar, baru ribuan hektar. Ini sudah ada yang beli. Sekarang per 5.000 sampai 6.000 per kilonya. Jadi harganya juga sangat tinggi banget lah. Sementara itu, Bupati Kerom, Peter Gus Bager, menjelaskan kedatangan Presiden untuk memberikan motivasi kepada petani, sekaligus untuk membantu produktivitas para petani. Beliau berjanji untuk memberikan Alsintan, ya, traktor untuk pengolahan tanah dan penanaman. Sudah tadi diperintahkan kepada Menteri Pertanian. Pak Menteri juga akan langsung menyalurkan Alsintan untuk mendukung investasi jagung ini. Selanjutnya, jajaran pemerintah pusat bakal mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas apa yang kurang dari proses penanaman jagung tersebut. Presiden juga berjanji 3 bulan ke depan akan kembali melakukan panen jagung seluas 45 hektar. Dari Kerom, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan.
Kasus antraks di Gunung Kidul belum ditetapkan sebagai kasus luar biasa. Sejumlah upaya dilakukan untuk mencegah meluasnya penularan antraks di Gunung Kidul, seperti vaksinasi terhadap hewan ternak dan pengawasan ketat lalu lintas hewan ternak. Kasus antraks di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjangkit 87 warga di Dusun Jati, Kecamatan Semanu. Kasus antraks ini telah menyebabkan 1 warga meninggal dunia. Pemicu menyebarnya antraks di Gunung Kidul bermula dari warga yang mengonsumsi daging dari sapi yang telah mati, kemudian disembelih. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pempayun Setianing Astuti, saat jumpa pers pada Kamis 6 Juli, berdasarkan kajian, kasus ini sudah bisa ditetapkan sebagai kejadian luar biasa antraks. Namun penetapan status merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. 2023 ini kalau 2022 tidak sebanyak ini. Jadi sebenarnya kalau kita boleh jujur matur ya, di Gunung Kidul itu ya harusnya sudah warningnya tuh dari dulu. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga meningkatkan kewaspadaan bahaya antraks dengan mengetatkan pengawasan ternak yang masuk ke daerah ini. Hewan ternak khususnya sapi harus dilengkapi surat kesehatan hewan dan menjalani proses karantina. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan Suparmi mengatakan, tanah di Kalimantan Selatan memiliki tingkat keasaman tinggi, sehingga bakteri antraks tidak bisa berkembang. Kalau Kalimantan Selatan kan memang diuntungkan dari daerah yang memang kuman antraks tidak bisa berkembang. Jadi yang kita antisipasi adalah masuknya ternak dari luar Kalimantan Selatan. Untuk mencegah hewan ternak di wilayah lain tertular antraks, Pemprov DIY bakal menggencarkan vaksinasi antraks di 5 kabupaten kota dengan memprioritaskan wilayah yang pernah terjadi kasus atau muncul gejala antraks. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan sejumlah langkah pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosis pada hewan yang dapat menular pada manusia pada Kamis 6 Juli. Dalam rangka peringatan Hari Zoonosis Sedunia yang jatuh pada 6 Juli, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyakit menular tersebut. Zoonosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme parasit berupa bakteri virus seperti protozoa atau cacing. Kepala Pusat Riset Veteriner BRIN, Harimurti Nuraji kepada Antara, Kamis 6 Juli mengatakan hewan peliharaan berpotensi menularkan penyakit zoonosis yang meliputi rabies, antraks, dan leptospirosis. BRIN menyoroti sejumlah langkah preventif, seperti penerapan pola hidup sehat, edukasi dini tentang penyakit zoonosis dari pemerintah hingga memperkuat pengawasan terhadap hewan peliharaan melalui program vaksinasi. Kemudian salah satunya adalah peningkatan kegiatan early warning system, early detections, dan surveillance, monitoring kasus-kasus kejadian zoonosis yang ada di Indonesia sehingga bisa langsung segera ditangani. Nah, ini perlu dilakukan ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pengendalian penyakit ini perlu kolaborasi, perlu kerjasama semua stakeholder, tidak bisa hanya satu sektor saja. Kementerian Kesehatan mencatat sebesar 60% penyakit zoonosis berasal dari binatang dan 75% berupa infeksi baru. Dengan langkah-langkah preventif tersebut, angka penyakit zoonosis khususnya rabies yang kini sedang marak di tengah masyarakat dapat ditekan. Dari Jakarta, Asfar Muhammad Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi menyerahkan pesawat C-130J Super Hercules kepada TNI Angkatan Udara sebagai salah satu alutsista terbaru di Jakarta pada Kamis 6 Juli. Menemui media usai menjajal pesawat dengan nomor ekor A1340 itu, Prabowo menegaskan berbagai alutsista itu dibutuhkan untuk menjaga kekayaan Indonesia.
Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan pesawat C-130J Super Hercules kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo dalam seremoni di Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kamis 6 Juli. Ditemui media usai menjajal pesawat nomor ekor A1340 itu, Menhan Prabowo mengatakan Indonesia terus menambahkan kekuatan Angkatan Udara. Salah satunya dalam bentuk 5 pesawat Super Hercules yang dipesan ke Lockheed Martin. Pesawat pertama diterima pada Maret lalu, unit kedua tiba pada Juni lalu dan diserahkan secara resmi ke TNI AU hari ini. 3 sisanya akan diterima Indonesia secara bertahap sampai dengan periode Januari 2024. Kita perlu pertahanan yang sangat kuat, bukan untuk apa-apa, hanya untuk pertahanan, hanya untuk menjaga kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Dan terutama kalau kita kuat, kita bisa menjaga kemerdekaan dan kedaulatan kita, berarti kita bisa menjaga kekayaan kita, sumber-sumber alam kita. Pesawat Super Hercules baru itu rencananya akan ditempatkan di Skuadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk melaksanakan berbagai tugas. Tidak hanya operasi pertahanan, tapi juga untuk bantuan kemanusiaan. Dari Jakarta, Priska Triverna, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bawaslu Republik Indonesia mendesak KPU untuk menggelar rapat tripartit. Desakan ini datang dari pelaksana harian Ketua Bawaslu Republik Indonesia sebagai tindak lanjut dari temuan pihaknya terhadap 4.005.275 data pemilih tanpa KTP elektronik. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI mendesak Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menggelar rapat tripartit sebagai tindak lanjut dari temuan pihaknya terhadap 4 juta data pemilih tanpa KTP elektronik. Hal tersebut disampaikan langsung pelaksana harian Ketua Bawaslu RI, Loli Suhenti, yang ditemui di Jakarta Kamis 6 Juli. Menurut Loli, daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 masih ditemukan banyak masalah. Untuk itu, Bawaslu menyarankan KPU untuk memperbaiki serta berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri soal penyelarasan data sebenarnya. Sebab jika tanpa KTP elektronik dan hanya menggunakan kartu keluarga saja, maka hal ini bertentangan dengan pasal 384 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Maka kami sebisa mungkin, mumpung masih ada waktunya ini, apa sulitnya KPU berkoordinasi dengan Kemendagri lalu melakukan upaya mengidentifikasi apakah betul 4.005.275 ini benar-benar sudah terdaftar di DPT atau bahkan jangan-jangan belum terdaftar di DPT. Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri untuk menindaklanjuti temuan soal lampiran berita acara rekapitulasi data pemilih oleh KPU di tingkat provinsi. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebelum LRT Jabodebek diuji coba untuk umum pada 12 Juli mendatang, inilah pengalaman perjalanan dengan kereta tanpa masinis tersebut. Wah, semakin banyak saja pilihan transportasi massal yang hadir di tengah masyarakat Indonesia dan khususnya di ibu kota Jakarta. Seperti yang satu ini, Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, sampai Bekasi atau LRT Jabodebek yang rencananya bakal diuji coba untuk masyarakat umum pada 12 Juli mendatang. Nah, sebelum itu saya akan menjajal terlebih dahulu seperti apa sih rasanya menaiki kereta listrik yang satu ini. Dan ini dia nih keretanya.
Perlu diingat ya, saat uji coba bagi umum nanti, masyarakat wajib menggunakan kartu uang elektronik atau bisa juga dengan kartu multitrip KRL untuk masuk dan keluar gate otomatis. Nah, ada 2 rute LRT yang bakal beroperasi di tahap pertama ini, yaitu lintasan Cibubur dan lintasan Bekasi. Dari titik Jakarta Pusat di stasiun Duku Atas, baru terpisah arah di stasiun Cawang ke daerah satelit ibu kota. Ada yang menuju ke titik akhir di Harjamukti Cibubur, ada pula yang berujung di Jatimulya Bekasi. Perjalanan saya dari titik keberangkatan di stasiun Duku Atas sampai nanti di titik akhir stasiun Jatimulya Bekasi bakal melewati kurang lebih 18 stasiun dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, kecepatan ketika uji coba ini memang tidak terlalu cepat ya, karena nanti pun LRT ini akan beroperasi dengan kecepatan maksimal di 80 km per jam. Sejauh ini sih perjalanan saya terasa mulus-mulus saja, walaupun memang di beberapa titik sesekali memang tersendat. Nah, uniknya tadi ketika saya ke depan, LRT ini dijalankan tanpa masinis. Kok bisa ya? Nah, kita akan cari tahu lebih jauh nanti di depo LRT Jabodebek. Ternyata perjalanan setiap kereta LRT Jabodebek sudah diatur secara otomatis melalui sistem terpusat di Operation Control Center atau OCC di Depo Bekasi Timur. Walaupun begitu, masinis alias train attendant dipastikan hadir di setiap perjalanan jika diperlukan untuk melakukan operasi kereta secara manual. Karena itulah di depo LRT Jabodebek disediakan ruangan simulasi kereta sehingga para masinis bisa terlatih dan terbiasa mengendalikan kereta buatan dalam negeri oleh PT Inka ini. Sistem otomatis dan masinis di kereta jadi langkah keselamatan ganda yang membuat pihak LRT Jabodebek berani memberikan jaminan keamanan bagi penumpang. Ini dia salah satu train attendants yang sedang berlatih di train simulator. Nah, mereka ini punya tanggung jawab untuk mengambil alih kereta kalau terjadi gangguan pada sistem LRT atau jika terjadi halangan yang terjadi di lapangan. Nah, train attendants ini bakal membackup perjalanan LRT tersebut. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan serta keselamatan penumpang sudah bisa dipastikan ya. Dari Jakarta dan Bekasi, Suwanti, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara mewartakan. Museum Aceh menggelar pameran sejarah tentang perjuangan rakyat Aceh serta tokoh-tokoh penting di baliknya. Pameran membuat informasi sejarah dari tahun 1511 hingga 2005 atau peristiwa Damai Mohelinski. Pameran ini digelar di Gedung Pameran Tetap lantai 3 Museum Aceh. Museum Aceh menggelar pameran sejarah tentang perjuangan rakyat Aceh serta tokoh-tokoh penting di baliknya. Pameran memuat informasi sejarah dari tahun 1511 hingga peristiwa damai MOU Helsinki 2005. Pameran ini dibuka mulai 6 Juni 2023 hingga 4 atau 5 tahun mendatang. Edukator Museum Aceh Nurhawani menjelaskan, berbeda dengan pengetahuan dari buku-buku sejarah, di museum ini pengunjung dapat pengetahuan baru secara lengkap tentang sejarah Aceh dari tahun ke tahun. Pihak museum juga akan menambah beberapa naskah perang dan koleksi lainnya sehingga dapat memperkaya literasi bagi pengunjung tentang jalan peristiwa perjuangan bangsa Aceh. Kita mundur lagi karena ada pergerakan di ITI, ada GAM gitu kan, ada tsunami, ada MOU gitu. Itu jadi itu kan sejarah yang memang mungkin di buku nggak ada sepanjang itu gitu. Jadi kita merangkai untuk dijadikan bahan ajar ya, bahan edukasi kepada seluruh generasi muda Aceh. Sementara itu, Urwatil Uska, salah seorang pengunjung, mengaku ia mendapat pengetahuan baru tentang tokoh serta pahlawan Aceh, di mana selama ini orang hanya mengenal Cut Nyadin, namun di museum ini bisa melihat lebih banyak pahlawan Aceh dan mengetahui sejarahnya secara lengkap. Saya berkunjung ke sini tentunya lebih mendalam untuk mendapatkan informasi bagaimana pahlawan-pahlawan. Kita dapat tahu bukan hanya Cut Nyadin atau Tengku Umar, bahkan ada Sultan Muhammad Daud, ada Pocut Merah Biu, Panglima Perang Laskar. Terus kita tahu tahunnya, siapa duluan.
Melalui pameran ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang perjalanan sejarah Aceh dari masa ke masa. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.